Pengertian kebudayaan menurut Kunchara Ningrat adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil yang harus didapatkannya dengan belajar, dan semua itu tersusun dalam kehidupan masyarakat. Pengertian kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh, yakni alam dan zaman, kodrat dan masyarakat, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-temurun. Budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari dan juga dari kejadian-kejadian yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kebudayaan berasal dari kata budaya yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Definisi kebudayaan itu sendiri adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak, namun kebudayaan juga dapat kita nikmati dengan panca indera kita. Lagu, tari, dan bahasa merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang dapat kita rasakan. Secara sederhana, hubungan antara manusia dengan kebudayaan ketika manusia sebagai perilaku kebudayaan dan kebudayaan tersebut merupakan objek yang dilaksanakan sehari-hari oleh manusia. Di dunia sosiologi, manusia dengan kebudayaan dinilai sebagai duit tunggal. Maksudnya, walaupun keduanya berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan yang butuh. Ketika manusia menciptakan kebudayaan dan kebudayaan itu tercipta oleh manusia. Budaya daerah adalah suatu kebiasaan dalam wilayah atau daerah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tersebut. Sedangkan budaya nasional adalah gabungan dari budaya daerah yang ada di negara tersebut. Itu dimaksudkan budaya daerah yang mengalami asimilasi dan akulturasi dengan daerah lain di suatu negara akan terus tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan dari negara tersebut. 7 unsur budaya universal meliputi 1. Bahasa, 2. Sistem pengetahuan, 3. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi, 5. Sistem mata pencaharian hidup, 6. Sistem religi, 7. Kesenian. Suku Minahasa adalah suku yang berasal dari Sulawesi Utara. Berikut identifikasi suku Minahasa menurut 7 unsur budaya. 1. Bahasa. Terdapat 8 bahasa daerah yang dipergunakan oleh 8 etnis, seperti Taunsea, Taumbulu, Taun Tembuan, Taulur, Taun Sawang, Pasan Ratahan, Penusukan Belang, dan Bantik. Selain bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa Belanda, khususnya para orang tua yang menguasai bahasa Belanda. Bahasa Melayu Manado adalah bahasa umum yang dipergunakan dalam komunikasi antara sub-sub etnik Minahasa maupun antara mereka dengan penduduk dari suku lainnya, terutama di kota. Orang menggunakan bahasa Melayu Manado sebagai bahasa ibu. 2. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan suku bangsa Minahasa yakni yang berkaitan dengan alam fauna seperti tanda-tanda bunyi burung dan melihat burung, juga tanda-tanda ular yang merupakan pertanda tidak baik sehingga menjadi peringatan. Sistem pengetahuan alam flora berhubungan dengan makanan dan minuman, berhubungan dengan pengobatan seperti akar-akaran, daun-daunan, rumput, umbi-umbian, dan lain-lain. Berhubungan dengan menentukan sifat tanah atau batas tanah dipakai tumbuhan yang bernama tawaang, berhubungan dengan pohon tuis atau goloba
menyangkut asal-usul orang Minahasa, dan berhubungan dengan bahan-bahan bangunan agar berhati-hati mempergunakannya. Sistem pengetahuan yang berkaitan dengan tubuh manusia seperti yang menyangkut perbuatan dan hal-hal yang terjadi dalam tubuh. Sistem pengetahuan tentang alam berupa melihat bintang, melihat awan, melihat gerombolan lebah, dan terjadinya angin ribut. Sistem pengetahuan tentang waktu yang berhubungan dengan matahari dan bunyi binatang. 3. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Pemimpin Minahasa zaman dahulu terdiri dari 2 golongan, yakni walian dan tonaas. Walian berasal dari kata wali yang artinya mengantar jalan bersama dan memberi perlindungan. Golongan ini mengatur upacara agama asli Minahasa hingga disebut golongan pendeta. Golongan kedua adalah golongan tonaas yang mempunyai kata taas. Kata ini diambil dari nama pohon yang besar dan tumbuh lurus ke atas, dikaitkan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kayu-kayuan seperti hutan, rumah, senjata tombak, pedang dan panah, serta perahu. Golongan tonaas ini juga menentukan di wilayah mana rumah-rumah itu dibangun untuk membentuk sebuah wanua atau negeri, dan mereka juga yang menjaga keamanan negeri maupun urusan berperang. Sejak dahulu di Minahasa tidak terdapat kerajaan atau tidak mengangkat raja sebagai kepala pemerintahan. Yang ada adalah walian, pemimpin agama serta dukun, tonaas, orang keras, ahli bidang pertanian, kewanuaan, mereka yang dipilih menjadi kepala walak, teterusan, panglima perang, potuasan, penasehat. Kepala pemerintahan adalah kepala keluarga yang gelarnya adalah Paedon Patian, yang sekarang kita kenal dengan sebutan hukum tua. Kata ini berasal dari ukung tua yang berarti orang tua yang melindungi. 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi. Peralatan teknologi tradisional berupa alat-alat produksi, termasuk produksi makanan, alat-alat transportasi, dan peralatan perang seperti senjata pedang yang melebar di bagian ujungnya dan disebut santi. Baju perang dari kulit sapi atau anoa yang disebut wateng. Topi dengan hiasan bulu dan paruh burung enggang. Perisai kayu yang disebut kelung. Wadah berupa peti kayu. Alat-alat menyalakan api. Teknologi pembuatan pakaian berupa cidako dan beberapa bentuk motif hias kain tenun yang dinamakan motif tolai atau ekor ikan yang melingkar seperti ujung tanaman merambat atau taring babi rusa. Perumahan, yaitu rumah panjang yang disebut walewangko. Sistem mata pencaharian hidup. Minahasa terkenal akan hasil perkebunannya, terutama kelapa, cengkeh, kopi, pala, coklat, vanili, jahe putih, dan jambu mete. Enau merupakan sumber nira sebagai bahan minuman terkenal di Minahasa, yaitu saguer, di samping bahan untuk gula merah. Terdapat perikanan laut dan perikanan darat. Pengembangan perikanan laut berpusat di air tembaga, terutama penangkapan dan pengolahan cakalang. Binatang yang umum dimakan antara lain babi hutan, tikus hutan ekor putih, dan kalong. Yang jarang dimakan karena sudah langka adalah rusa, anoa, babi rusa, monyet, ular piton, biawak, ayam hutan, cus-cus, telur burung laleo, dan berbagai jenis unggas lainnya. 6. Sistem religi. Unsur-unsur kepercayaan pribumi merupakan peninggalan sistem religi sebelum berkembangnya agama Nasrani maupun Islam. Unsur ini mencakup konsep dunia gaib, makhluk dan kekuatan adik kodrati yang dianggap baik dan jahat serta manipulasinya, dewa tertinggi, jiwa manusia, benda berkekuatan gaib, tempat keramat, orang berkekuatan gaib, dan dunia akhirat. Unsur religi pribumi terdapat dalam berbagai upacara adat yang berhubungan dengan peristiwa lingkaran hidup individu, seperti kelahiran, perkawinan, kematian, maupun pemberian kekuatan gaib. Unsur ini tampak dalam wujud kedukunan atau sistem medis Makatana yang sampai sekarang masih hidup. Usaha manusia untuk mengadakan hubungan dengan makhluk gaib dengan mengembangkan suatu kompleks sistem upacara pemujaan yang dahulu dikenal sebagai Naam Kungan atau Maambo atau Masambo. 7. Kesenian.
Pertama ada rumah adat. Rumah adat Minahasa merupakan rumah panggung yang terdiri dari 2 tangga di depan rumah. Unsur khas rumah panggung adalah lantai rumah berada di atas tiang setinggi 2,5 meter berjumlah 16 atau 18. Tiangnya dibuat dari kayu maupun dari batu kapur. Kedua, pakaian adat. Pada zaman dahulu, busana sehari-hari wanita Minahasa terdiri dari baju sejenis kebaya, disebut luyang, atau pakaian kulit kayu. Memakai gaun yang disebut pasalongan rinegetan yang bahannya terbuat dari tenunan bentenan. Kaum pria memakai baju karai, baju tanpa lengan dan bentuknya lurus, berwarna hitam terbuat dari ijuk. Selain baju karai, ada juga bentuk baju berlengan panjang, memakai kerah dan saku disebut baju baniang. Celana yang dipakai masih sederhana, berbentuk celana pendek atau panjang. Selanjutnya, busana Minahasa mendapat pengaruh dari bangsa Eropa dan Cina. Busana wanita yang terdapat pengaruh Selanjutnya, busana Minahasa mendapat pengaruh dari bangsa Eropa dan Cina. Busana wanita yang mendapat pengaruh kebudayaan Spanyol terdiri dari baju kebaya lengan panjang dengan rok yang bervariasi. Sedangkan pengaruh Cina adalah kebaya berwarna putih dengan kain batik Cina dengan motif burung dan bunga-bungaan. Busana pria pengaruh Spanyol adalah baju lengan panjang atau baniang yang modelnya berubah menyerupai jas tutup dengan celana panjang. Bahan baju ini terbuat dari kain belacu berwarna putih. Pada busana pria, pengaruh Cina tidak tampak. Kesenian selanjutnya merupakan upacara perkawinan. Upacara perkawinan antara lain acara posanan atau pingitan yang dahulu dilakukan sebulan sebelum pernikahan, sekarang hanya sehari pada saat malam gagaran atau malam muda-mudi. Yang kedua, acara mandi di pancuran tidak dilakukan lagi, diganti mandi adat lumelea atau menginjak batu dan bacoho karena dilakukan di kamar mandi di rumah calon pengantin. Yang ketiga, mandi adat. Lalu, kesenian tarian. Tarian adat dari Minahasa yaitu tari maengket. Maengket dari kata dasar engket yang artinya mengangkat tumit turun naik, fungsinya sebagai rangkaian upacara petik padi. Penarinya membentuk lingkaran dengan langkah-langkah yang lambat disebut maengket katuanan. Ada 3 macam jenis tari maengket yaitu tari Mawai Kamberu, bagaimana masyarakat berdoa atas hasil panen. Yang kedua, merambak adalah pengucapan syukur atas selesainya ramah baru. Yang ketiga, lalayaan, yaitu mengekspresikan kegembiraan masyarakat. Lalu kesenian selanjutnya adalah alat musik. Yang pertama ada kolintang. Instrumen ini semuanya terbuat dari kayu dan disebut mawenang. Musik bambu, pemain sebanyak kurang lebih 40 orang. Jenisnya adalah musik bambu melulu. Seluruh instrumen terbuat dari bambu. Musik bambu klarinet, sebagian terbuat dari bambu, sebagian dari bia atau kerang. Musik bambu seng, beberapa instrumen terbuat dari bambu. Dan musik bia, instrumen terbuat dari bia.